Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Afniza dengan NIM 123160115. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori produksi. Dan apa itu pengertian dari teori produksi? Teori produksi adalah studi tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi menjadi hasil produksi. Produksi menggunakan sumber daya untuk menciptakan barang atau jasa yang sesuai digunakan. Dalam teori produksi, produksi adalah suatu kegiatan untuk menambah nilai guna pada suatu barang. Produksi diukur sebagai tingkat hasil produksi per periode waktu karena merupakan konsep aliran, dan sedangkan KAF mendefinisikan kegiatan produksi dalam Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya konsep fisik materialnya, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Faktor-faktor produksi yaitu ada 4. Yang pertama ada tanah, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, yang keempat organisasi. Seorang pekerja muslim harus memilih pekerjaan yang sesuai dengan dirinya atau pekerjaan yang dapat ditunaikan sesuai dengan kemampuan atau kapasitasnya. Dan yang kedua, seorang pekerja hendaknya mengetahui kebutuhan kerja dan tren yang sedang berkembang agar dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik. Dan yang ketiga, senang dan ikhlas dalam suatu pekerjaan. Yang itu adalah tentang bekerja, dan di sini ada juga modal dagang. Yang pertama, terdapat 2 orang yang mengadakan kerjasama dalam bentuk penggabungan modal. Yang kedua, terjadi penggabungan modal dan tenaga kerja. Dan yang ketiga, terjadi penggabungan modal namun pelaksana investasinya hanya dipercayakan kepada salah seorang saja. Dan yang keempat, tenaga 2 orang yang sepakat melakukan usaha bersama dengan modal hanya berasal dari salah satu pihak saja. Dan yang terakhir ada modal barang. Modal ini berasal dari seseorang yang bekerja dan mempunyai kekayaan berupa alat-alat dan barang-barang tertentu. Pengembangan income-nya dilakukan dengan cara persewaan. Itu adalah modal dagang. Baiklah, di sini juga ada tujuan produksi. Yang pertama sangat jelas, yaitu pemenuhan manusia pada takaran moderat akan menimbulkan setidaknya 2 implikasi. Pertama, produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan dari konsumen. Barang dan jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat real bagi kehidupan yang islami, bukan sekedar memberikan kepuasan maksimum bagi konsumen. Itu tujuannya, tujuan produksi. Dan yang terakhir, kita memasuki kesimpulan. Kesimpulannya Baiklah, dalam produksi, sumber daya digunakan untuk menciptakan barang atau jasa yang memiliki nilai guna lebih tinggi. Produksi diukur sebagai tingkat output dalam periode tertentu karena merupakan konsep yang bersifat aliran. Secara keseluruhan, teori produksi membantu memahami bagaimana input dimanfaatkan secara efisien untuk menghasilkan output yang bernilai. Jadi secara keseluruhannya itu, teori produksi itu membantu memahami bagaimana input memanfaatkan secara efisien untuk menghasilkan output yang bernilai. Itu kesimpulannya. Baiklah,
Sekian dari materi tentang teori produksi saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Eh, Sekian dari saya. Saya Dina Afniza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.